Sebagai seorang yang antisosial, aku bahkan tidak berani bertemu dengan istriku, CEO Bai Ningbing, setelah 3 tahun menikah kilat. Saat kami bertemu lagi, aku sedang mengejar seorang wanita cantik di bar untuk meminta nomor kontaknya. Kau tahu, aku tidak punya istri sejak kecil. Ini adalah wanita di sebelah. Tiba-tiba mencibir. Fang Yuan. Apakah pernikahan saya seperti menikahi seekor anjing? Nada bicara yang akrab tiba-tiba membuatku merinding. Setelah melihat dengan seksama istriku yang pergi ke luar negeri selama 3 tahun. Dengan temperamen yang tidak terlalu baik. Sepertinya sudah kembali. Saudaraku baru saja dicampakkan. Dia menangis dengan memilukan di bar. Ya Tuhan, tolong berikan aku seorang pacar. Aku benar-benar tidak tahan dengan pahitnya putus cinta. Setelah berbicara, dia hanya tidak jauh. Seorang wanita berkaki panjang duduk dalam bayang-bayang. Memohon padaku untuk membantunya. Bisakah kau bantu aku meminta nomor kontaknya? Aku menguap. Tidak mau. Aku punya moral. Lagi pula aku sudah menikah. Walaupun aku belum pernah bertemu istriku sekalipun setelah menikah. Saudaraku menatapku tanpa wanita cantik. Aku ingin balikan dengan mantan pacarku. Beberapa menit kemudian, aku memegang tangan saudaraku. Sambil membawa wanita cantik mengetuk punggung wanita itu. Dia berbalik. Halo, wanita cantik, apakah Anda bersedia menambahkan green bubble? Aku bertanya padanya dengan patuh. Menunduk dan melihat tatapanku tersembunyi di balik kacamata berbingkai emas. Suram dan tidak terduga. Mata saudaraku benar-benar tajam. Jelas sekali dia adalah wanita dewasa. Temperamen di antara alis dan mata tidak sesuai dengan lingkungan yang bising. Dia duduk di sudut sejak dia masuk. Kadang-kadang menoleh untuk berbicara dengan orang di sekitarnya. Dengan tutur kata dan perilaku yang sopan dan elegan. Maaf. Tidak punya green bubble. Wanita itu menolakku tanpa ampun. Alis dan mata yang tipis. Seperti kabut pagi. Membuat orang tidak bisa diprediksi. Terdengar suara tawa rendah di sekitarnya. Bai Zhou sangat tidak berperasaan. Saya ingin saudara saya makan enak. Jadi saya mengangkat tangan tinggi-tinggi. Menatapnya dengan patuh. Kamu tahu, saya sudah yatim piatu sejak kecil. Istriku melihatku sangat menyedihkan. Semua orang menyipitkan mata. Mulai menangis melihatku. Namun, Ken tetap tidak tergerak. Saya sedikit bersalah. Trik ini selalu berhasil pada orang lain. Tidak mungkin tidak berhasil padanya. Tiba-tiba sebuah kalung berlian yang berkilauan melintas. Menarik perhatian saya pada gaya perusahaan tertentu. Beberapa bulan lalu saya mengirimnya ke Eropa dengan harga tinggi. Untuk menghubungi istri murahanku. Dan memberitahunya untuk bekerja dengan tenang di luar negeri. Saya seorang penyendiri jadi saya tidak akan pergi menemuinya. Namun saat ini, kalung itu dengan patuh melingkar di leher seorang wanita dan tampak familiar. Apakah saya tiba-tiba punya ide bagus? Saya merasa lucu. Tuan Bai. Bukankah Anda bilang suami Anda penyendiri? Dia terlihat sangat aktif. Cahaya dan bayangan bercampur di sisi wajah Bai Ningbing. Membuat wajahnya tampak lebih menyeramkan. Aku berbalik dan lari. Di tengah jalan, seseorang menarikku dan menyeretku kembali. Aku hanya mendengar suaranya yang lembut dan dingin. Berkata perlahan. Fang Yuan. Kamu tidak punya istri sejak kecil. Surat nikahku dengan anjing. Aku ditarik ke tengah kerumunan. Baru kemudian menyadari bahwa mereka datang untuk berbisnis. Apakah kalian yang penyendiri suka datang ke sini untuk bersenang-senang? Bai Ningbing mendapat kesempatan. Mulai memperhatikanku secara khusus. Aku langsung menggelengkan kepala seperti gelombang, ini bukan pertama kalinya aku datang. Jika Bai Ningbing tahu bahwa aku menggunakan kartunya di dalam negeri. Bersenang-senang dengan bebas. Apakah dia akan membunuhku? Tuan Fang, kita bertemu lagi. Apakah ini pacar Anda yang terakhir? Tiba-tiba seseorang dengan akrab menepuk pundakku. Adalah pemilik bar.
Tanganku gemetar. Dengan gemetar menunjuk padanya. Jangan bicara omong kosong. Apa yang disadari pemilik bar? Buru-buru menutup mulutnya. Bai Ningbing tiba-tiba tertawa. Meletakkan setumpuk uang kertas di atas meja. Apalagi yang dia konsumsi? Cepat katakan. Bos tersenyum lebar. Hanya memesan beberapa kali model Bai Ningbing dengan samar tersenyum. Lebih cocok untuk pengkhianat model yang mengalami kesulitan bersosialisasi. Dalam perjalanan pulang, Bai Ningbing tidak mengindahkan lagi. Aku duduk di dalam mobil dan memodifikasi kontrak di tablet. Aku mengoceh di samping. Terakhir kali aku memesan model untuk saudaraku. Dan wanita itu adalah adik perempuan saudaraku. Seorang yang lumayan cantik. Adik yang akan memanggil kakak. Bai Ningbing menundukkan kepalanya. Ekspresinya sulit ditebak. Jari-jari rampingnya mengetuk laptop. Suaranya seperti catatan kematian. Membuat orang merasa panik. Aku agak panik. Mengeluarkan ponsel untuk meminta bantuan. Menemukan bahwa grup teman sudah ramai. Belasan pesan suara. Memenuhi antar muka dengan padat. Aku menyeringai dan menempelkan ponsel ke telingaku. Aku bertaruh 1 sen Fang Yuan bisa mendapatkan gelembung hijau. Dia baru saja mengatakan, wanita ini memiliki wajah yang penuh dengan keturunan. Hamil semalaman bukanlah mimpi. Aku hendak mengatakan kepada mereka bahwa mereka salah orang. Dan menemukan bahwa suasana di dalam mobil agak aneh. Bai Ningbing menatapku dengan wajah acuh tak acuh. Bibir tipis rapat. Kemarahan sepertinya akan tak terkendali. Rencana rahasiaku setengah jam yang lalu. Dari speaker ponsel kata demi kata. Bocor keluar. Wanita ini sangat cantik. Untuk kalian. Sopir diam-diam mengangkat partisi. Di ruang yang dipaksa oleh kegelapan. Bai Ningbing meletakkan tablet. Penuh dengan keturunan. Bai Ningbing mengucapkan setiap kata. Mengulangi kata-kataku tanpa kehangatan. Fang Yuan memiliki keberuntungan yang baik. Bagaimana ini tidak membuatku menggigil ketakutan? Hampir menyusut ke celah pintu. Tubuhku lemah, jadi aku tidak mau. Bai Ningbing melepas kacamatanya. Bersandar dan menghela napas dalam-dalam. Tepat ketika aku mengira dia sudah tua. Tidak berencana untuk mempermasalahkan. Dia meraihku. Dengan dingin memerintahkan sambil menyeringai di pangkuannya. Buka jaketmu. Berani mengatakan tidak. Aku akan membunuhmu. Mobil berhenti di depan rumah tua keluarga Bai. Villa itu terang benderang di tengah malam. Aku mengikuti Bai Ningbing keluar dari mobil. Namun pakaian itu dibuang sembarangan di mobil Bai Ningbing. Dia melirikku. Dengan samar mengingatkan untuk mengancingkan jasnya dengan baik. Dia pikir dia sedang mengamuk. Ternyata membawaku kembali untuk menghadiri jamuan makan keluarga. Pintu terbuka. Di dalamnya berdiri saudara perempuan Bai Ningbing. Kamu kembali. Ayah tiri Bai Ningbing tersenyum menjelaskan. Kudengar kau kembali, Hikiang bersikeras ingin bertemu denganmu. Hikiang adalah Bai Ningbing. Ketika ayah tiri belum menikah. Putra saudara itu memiliki hubungan baik dengan para tetua keluarga Bai. Konon keluarga Bai selalu menyukai pernikahan antara Bai Ningbing dan Hikiang. Kemudian Hikiang pergi ke Eropa. Untuk belajar sastra. Itu saja. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa Bai Ningbing menikah denganku. Keesokan harinya pergi ke Eropa untuk mengejarnya. Apakah kali ini dia kembali bersamanya? Ayah tiri Bai Ningbing tersenyum dan menarik kursi. Hikiang, biarkan saudara perempuan Bai Ningbing duduk di sampingmu. Bai Ningbing hendak berbicara. Memanggilku. Aku melihat mataku hijau seperti hantu. Melayang, apakah ada makanan? Aku kelaparan. Kemudian duduk di samping Hikiang. Sekarang hanya tersisa 1 kursi kosong. Dan posisi di seberang Bai. Ayah tiri Bai Ningbing sedikit canggung. Jadi dia harus membiarkan Bai Ningbing duduk di sampingnya. Saya duduk di seberang Bai Ningbing. Menunduk dan makan dengan lahap di meja. Para tetua semua memuji Hikiang.
atas pencapaian akademisnya. Apakah Hikiang akan tinggal di sini setelah kembali ke negara itu kali ini? Dia berhenti sejenak. Melirik Bai Ningbing dengan malu-malu. Bai Ningbing menunduk dan makan. Sesekali berbicara dengan ayahnya tentang urusan bisnis. Seolah tidak mendengar. Kemudian, sambil berbicara, dia memindahkan kue kecil favoritku ke depan Hikiang. Menggantinya dengan sepiring tumis sayuran untukku. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara benturan piring dan gelas yang terdengar. Aku hendak memaki. Namun garpuku jatuh ke lantai. Saat aku membungkuk, aku melihat sepatu Hikiang terulur ke arah rok Bai Ningbing dengan terang-terangan. Berani-beraninya dia berselingkuh dan memprovokasiku di depan mataku. Aku menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba menyentuh kepala Bai Ningbing. Sumpit di tangan Bai Ningbing tiba-tiba jatuh ke piring. Meskipun kami berdua tidak terlalu akrab. Tindakan seperti itu agak tiba-tiba. Tapi siapa yang peduli? Bai Ningbing, ada apa denganmu? Menghadapi pertanyaanku yang tidak ramah. Bai Ningbing berdeham. Ekspresinya seperti biasa. Tidak apa-apa. Aku menyeringai sambil menggigit sepotong roti. Tanganku terus bergerak atas. Ekspresi Bai Ningbing membeku. Mengangkat matanya dan menatapku dengan dingin. Fang Yuan, apakah kamu sudah selesai makan? Aku berkedip dan beristirahat sebentar. Aku menyeringai. Setiap kali Hikiang bergerak, aku mengikuti gerakannya. Wajah Bai Ningbing berangsur-angsur menjadi gelap. Akhirnya, dia menjepit tanganku dengan kuat. Tidak bisa ditarik keluar. Kali ini giliranku yang panik. Menatapnya dengan bingung, Fang Yuan, kenapa kamu tidak makan? Bai Ningbing bertanya dengan minat. Apakah ada yang mempengaruhimu? Tidak, aku menggertakkan gigi. Sambil tetap tersenyum sopan. Detik berikutnya, tangan yang bersembunyi di bawah meja semakin menjadi-jadi. Bai Ningbing menggertakkan gigi. Tidak bisakah kau sedikit patuh? Melihatku menyeringai, Bai Ningbing tiba-tiba melepaskan. Aku berdiri. Aku sudah selesai makan, silakan nikmati. Selesai berbicara. Di bawah tatapan seluruh keluarga, aku menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Kekiang meletakkan sumpitnya dan mengikuti. Bai Ningbing, aku punya sesuatu untukmu. Dia mengejar Bai Ningbing ke ruang kerja. Bai Ningbing, aku punya sesuatu untukmu, aku berbaring di kamar tidur. Bercanda sinis dengan saudara-saudara. Mengapa begitu ingin menikah denganku? Saudara-saudara berbicara dengan riuh. Aku rasa dia sedang unjuk kekuatan padamu. Menunjukkan pesonanya. Maksudnya adalah dengan trik ini, dia bisa menaklukkanmu. Banyak anak muda yang melakukan pernikahan terbuka. Dia sama sekali tidak rugi. Baik. Biar kau lebih menghormatinya. Aku melompat dari tempat tidur. Lalu apa yang harus kulakukan? Saudara-saudara menggertakkan gigi menggoda dia. Tunggu sampai dia jatuh cinta. Lalu putuskan dia dengan kejam. Beberapa menit kemudian, aku perlahan mendekati ruang kerja. Diam-diam membuka celah kecil, cahaya redup. Keluar dari sana. Bai Ningbing duduk di depan komputer. Sepertinya sedang rapat. Cahaya biru yang bersinar menerangi fitur wajahnya yang indah. Dari earphone terdengar diskusi riuh dari saudara-saudara. Fang Yuan. Jangan takut, maju terus. 8 pak otot perutku terpampang di luar. Terasa dingin, kalau ini saja tidak bisa menaklukkannya. Aku sudah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Aku menggertakkan gigi dan mendorong dengan keras. Pintu menabrak dinding, menghasilkan suara benturan yang keras. Menarik perhatiannya. Tatapan Bai Ningbing tertuju pada jendelaku, matanya sedikit meredup. Fang Yuan. Ada apa? Aku tidak akan berpura-pura lagi. Qin terbatuk dan masuk dengan terus terang. Tidak bisa merebut di depan meja kerjanya. Aku mengamati Bai Ningbing dengan tatapan tajam. Dengan santai bersandar di sofa. Dengan beberapa penilaian tersembunyi dalam tatapan lembutnya.
Menantangku. Aku duduk di sebelahnya, menyentuh kakinya, tersenyum tipis, berkata, "Tuan Bai, mari kita bicarakan sesuatu." Pandangan Bai Ningbing menyapu tanganku. Berkata dengan lembut, "Boleh. Kau bilang karena kita berdua tidak suka satu sama lain. Aku merasa tidak perlu untuk terus saling mengenal. Lebih baik kita bermain sendiri-sendiri." Ruangan menjadi sunyi senyap. Ekspresi Bai Ningbing tidak berubah. Nada suaranya sangat ringan. "Apa yang baru saja kau katakan?" Aku takut dia tidak bisa mendengar dengan jelas, jadi aku meninggikan suara. "Aku bilang bermain sendiri-sendiri." Detik berikutnya seseorang mendorong pintu dan masuk, Bai Ningbing. "Aku pikir rapat dewan besok." Suara Ibu Bai tersangkut di tenggorokannya. Bai Ningbing segera menarikku ke sisinya. Meja tepat menutupi tanganku. "Bu? Kenapa ibu datang?" Keheningan yang tiba-tiba membuat suasana menjadi sangat canggung. Aku sangat ketakutan hingga otakku kosong. Ingin rasanya masuk ke dalam lubang di tanah. Jangan harap aku menjelaskan. Aku tidak bisa menjelaskan karena aku takut bersosialisasi. Ibu Bai berdeham. "Ada beberapa hal yang ingin ibu tanyakan padamu." Sepertinya tidak terlalu nyaman. Bai Ningbing bersandar di pelukanku. Menatap pangkal telingaku yang memerah. Kilatan senyum melintas di matanya. "Bu, aku yang menyuruhnya datang." Dia secara proaktif memikul tanggung jawab. Ibu Bai dengan linglung menggaruk kepalanya. "Anak muda memang penuh semangat. Tapi perhatikan tempatnya. Fang Yuan masih kecil. Jangan terus mengganggunya. Dia adalah Bai Ningbing. Dengarkan opera dengan seksama. Tidak akan terjadi lagi di lain waktu." Mama Bai pergi dengan tergesa-gesa. Ruangan menjadi sunyi. Suhu tubuh Mama Bai yang membara. Menembus rok tanpa tersisa sedikit pun. Menyampaikan ke saya. Posisi ini agak ambigu dan berbeda. Terutama sensasi di bawah sana. Membuatku bahkan tidak berani bergerak. "Baik." Setelah beberapa saat, sebuah kata datang dari atas kepala. "Kau sangat suka menyentuh perutku. Memarahi dan menggoda saya. Apakah itu sangat menarik?" Di tengah tawanya, aku melarikan diri dengan panik. Hari berikutnya, aku melarikan diri kembali ke apartemen di pusat kota. Tanpa diduga, asisten Bai Ningbing mengikuti dan datang. Dia meletakkan pakaian ganti di kamar tidur utama. Sambil tersenyum berkata bahwa Tuan Bai membelikanmu beberapa kemeja. Dia berkata, "Anda tahu bagaimana tidak pusing." Aku membuat wajahku merah padam lagi. Dan memasukkan semuanya ke bawah tempat tidur. Sebenarnya hari ini aku akan menghadiri acara penandatanganan buku. Sejak 3 tahun lalu di bawah dorongan para netizen. Aku dengan santai menulis beberapa ratus kata esai kecil. Jalan kreasi di internet menjadi tak terkendali. Hingga saat ini aku telah menulis lebih dari 6 juta kata. Tentu saja, ada rahasia yang tidak boleh diketahui Bai Ningbing. Aku pernah menulis novel menggunakan nama kami berdua. Hingga saat ini masih terpampang di daftar selesai. Mengetik 3 kata Bai Ningbing di situs web. Hasil pencarian bukan hanya ensiklopedia pribadinya. Tetapi juga berita bahwa dia dinilai sebagai tokoh utama wanita pelarian yang paling menarik. Siapa sangka menulis dengan santai bisa membuatnya masuk daftar. Untungnya Bai Ningbing tidak memperhatikan ini. Tidak ada kejutan. Mungkin dia tidak akan pernah tahu seumur hidupnya. Acara penandatanganan buku diadakan di pusat kota yang ramai. Ada banyak penggemar yang datang. Selain sesi penandatanganan buku, penyelenggara juga menyediakan sebagian waktu untuk interaksi penggemar. Ketika Bai Ningbing memimpin rombongan studi bisnis melewatinya, penggemar kecilku dengan antusias bertanya kepada suaminya, "Kapan buku Bai Ningbing diterbitkan?" Aku berkata sambil tersenyum. "Saat ini sedang dalam proses revisi. Menunggu waktu yang tepat." Kebetulan sekali. Saat aku mendongak, aku melihat Bai Ningbing berdiri di lantai 2. Menatapku dengan tatapan dalam dan fokus saat aku berbicara.
Padahal jaraknya sangat jauh. Aku merasa seperti melihat kecantikannya yang disesuaikan. Hatiku berdebar kencang. Segalanya sepertinya di luar kendali. Fans bahkan pernah membawa adaptasi lambat dan fanfiksi dari pemeran utama wanita Bai Ningbing. Memintaku untuk memamerkan dan membacakannya di depan umum. Bai Ningbing berdiri di sana dan mendengarkannya sampai selesai. Hampir segera setelah seluruh sesi wawancara selesai. Aku langsung kabur. Dalam perjalanan pulang, aku menerima pesan dari manajerku, tahu-tahu. Kau dihantam apa? Fans Hikyang mengatakan. Buku Anda menjiplak karyanya. Hikyang adalah bintang baru di dunia novel web beberapa tahun terakhir. Di saat lalu lintas umumnya lesu. Dengan menjahit dan mencuci draft, ia langsung masuk ke jajaran penulis top. Belum lama ini, dia diam-diam memasukkan persona Bai Ningbing ke dalam bukunya sendiri dan juga mencuri beberapa plot penting. Sebelum aku sempat menegakkan hak, fansnya sudah menemukan petunjuknya. Kelompok orang ini tidak melihat waktu pembuatan. Memegang palet warna dan dengan mata tertutup menuduhku melakukan plagiarisme. Tahu-tahu mencibir. Dia mungkin akan ketakutan sampai mati oleh penggemarnya sendiri saat ini. Aku mengurung diri. Tahu-tahu. Benar? Jangan marah padaku. Situasinya menguntungkan kita. Aku melihat pencarian populer yang meningkat pesat. Aku mulai sakit kepala. Mengapa harus pada saat seperti ini dan dengan cara seperti ini rahasiaku terbongkar? Bisakah aku menjaganya? Karena Bai Ningbing telah menemukan petunjuknya. Aku duduk di kedai kopi di depan rumahku dan tidak berani pulang. Tiba-tiba sebuah suara familiar datang dari belakangku. Sudah tidak ada lagi. Aku tidak berani pergi dengan senior itu. Saat aku mencari sumber suara, aku melihat Hikyang. Dia duduk bersama beberapa gadis. Gadis di seberang tampak sangat mengagumi suami Hikyang. Menurutku kau jauh lebih baik dari Fang Yuan. Semangat terus ya. Hikyang berkata dengan nada ringan. Buku ini sedang dalam proses penerbitan. Nanti aku akan memberimu satu. Wah, bagus sekali. Terima kasih. Aku mendekat sambil membawa kopi. Kau adalah gadis Hikyang. Agak tidak senang. Kau siapa? Aku tersenyum tipis. Aku penggemar Fang Yuan. Menciutkan leher dan pergi. Kebetulan memberiku tempat kosong. Duduk di seberang Hikyang. Hikyang tersenyum dan berkata, maaf. Penggemar saya baru-baru ini menyinggung Anda. Semoga Anda tidak keberatan. Aku tahu kau menerbitkannya lebih awal dariku. Tapi aku belum pernah membaca karyamu. Dia berhenti sejenak. Tertawa. Dan menurutku ada beberapa bagian yang kau tulis cukup memalukan. Tidak baik jika dilihat oleh orang yang lebih tua. Aku mencibir. Kalau begitu, jelaskan mengapa detail tentang pengalaman tumbuh dewasa. Latar belakang keluarga, kepribadian, dan lingkungan tempat tinggal tokoh utama wanita semuanya sama persis dengan milikku. Hikyang terdiam. Kau bisa menjadikannya sebagai materi. Apakah orang lain tidak bisa? Tiba-tiba aku teringat. Tokoh utama pria dalam buku Hikyang pernah belajar di Eropa. Diam-diam mencintai tokoh utama wanita selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya mimpinya menjadi kenyataan setelah kembali ke Tiongkok. Aku tidak punya keinginan untuk melanjutkan percakapan dengannya. Saat akan pergi, aku berkata kepadanya. Tuan Huang. Perceraianku dan Bai Ningbing. Belum ada apa-apanya, kan? Jangan bermimpi terlalu cepat. Wajah Hikyang memucat karena marah. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sesampainya di rumah, aku mengurung diri di ruang kerja. Membuka kedua karya. Mulai mengurutkan garis waktu. Melihat kata-kataku sendiri. Karya itu dengan cerdik diintegrasikan ke dalam karya orang lain. Bahkan ada pembaca yang mengirimkan komentar untuk menontonnya dengan seksama. Penulis memiliki konsepsi yang luar biasa. Ini adalah yang terbaik yang pernah saya baca. Saya beberapa kali menghabiskan banyak uang. Perlahan-lahan sudah larut malam. Bai Ningbing mendorong pintu ruang kerja hingga terbuka.
dan melihatku menatap komputer dengan tenang. Mata merah. Bergumam. Plagiarisme, semoga kalian semua diseret ke neraka tingkat 18. Dia menyalakan lampu dan berjalan mendekat. Ada apa, Fang Yuan? Melihat orangnya langsung. Saya dengan panik mematikan komputer. Namun, dia menghentikannya. Kenapa panik? Bukankah hanya menulisku ke dalam novel? Sampai-sampai kamu menulis dengan lupa waktu. Dia bahkan tidak mengadu kepada orang tuaku. Sebelum menikah dulu. Ayah saya berulang kali memperingatkan saya. Jangan menjadi bahan tulisan setelah menikah. Tidak disangka. Bai Ningbing seharusnya bisa menjamin hidupmu makmur selamanya. Tapi aku juga bukan terbuat dari lumpur. Aku juga punya hobi dan ide sendiri. Saya masih dengan keras kepala menutupi komputer. Berkata, saya difitnah dan dijebak. Gerakan Bai Ningbing terhenti. Siapa? Beberapa menit kemudian, Bai Ningbing duduk di depan komputer. Tenggelam dalam pikiran di depan palet warna yang padat. Bagian yang ditandai merah tebal hampir menandaimu sebagai tokoh utama wanita. Saya duduk tegak di samping seperti siswa yang melakukan kesalahan. Sesekali melirik diam-diam. Lensa Bai Ningbing memantulkan baris demi baris teks yang mengerikan. Bahkan saya merasa bahwa membiarkan sepasang mata yang terbiasa melihat kontra komersial. Melihat literatur laden, agak kejam. Membuang-buang barang. Sesaat Bai Ningbing dengan lembut melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Saya ragu-ragu bertanya. Bagaimana kalau saya saja yang melakukannya? Tidak apa-apa. Bai Ningbing membuka matanya lagi. Berbicara dengan makna tersembunyi. Saya masih tahan. Jelas bahwa dia tidak tahan dengan bagian kedua. Saya melihat ujung mata Bai Ningbing memerah. Berbisik lirih. Lebih keras lagi. Fang Yuan terkekeh. Bukankah kamu paling kesal padaku karena main mata? Mengapa kamu menyuruhku untuk fokus sekarang? Bai Ningbing menyerang balik dan berkata kepada Fang Yuan yang panik. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkanmu. Rumah putih itu sunyi. Aku dengan canggung menunjuk ke teks di dinding Hi. Tolong tandai, lebih berat, dengan warna kuning. Dia menyalin Bai Ningbing yang mengendalikan kursor. Perlahan memilih. Bertanya. Apakah kamu suka yang kasar? Lumayan juga. Saya mengatur batasan waktu. Selama. Opini publik online mulai berkembang. Fang Yuan memposting lebih awal dari He Qiang. Mengapa Anda mengatakan Fang Yuan melakukan plagiarisme? Dikatakan bahwa Fang Yuan. Kemudian, dia merevisi teks sesuai dengan He Qiang, tetapi ada bukti. Gambar yang di-P oleh penggemar He Qiang dari suatu tempat terus diubah. Rumor bahkan tidak sempat diubah, hal yang lebih menjengkelkan. He Qiang memposting pembaruan. Orisinalitas adalah intisari saya. Karakter utama diadaptasi dari pengalaman pribadi saya dan memiliki prototipe. Dengan kalimat ini, identitas asli Bai Ningbing segera terungkap. Teman sekelas saya berkata, He Qiang dan Bai Ningbing lulus dari sekolah menengah atas yang sama. Mereka berpisah setelah ujian masuk perguruan tinggi. Ternyata, He Qiang adalah Bai Ningbing. Tokoh utama pria dalam kehidupan nyata. Fang Yuan, dasar pencuri. Aku hendak memposting surat nikah kami berdua. Saya menemukan bahwa sistem telah membungkam saya. Tahu-tahu sangat marah di telepon sehingga dia melompat-lompat. Kelompok orang itu benar-benar kotor. Sejumlah besar laporan dalam waktu singkat. Anda tidak sering memposting pembaruan akun. Bobotnya tidak tinggi. Sistem salah memblokirnya. Itu tidak dapat ditangani pada akhir pekan. Di mana saya dapat menemukan akun dengan banyak penggemar untuk menyanggah rumor. Aku melihat diriku naik ke pencarian populer. Disebut pria tampan. Karena suka bermimpi. Bahkan lebih jauh lagi, mereka sampai ke Weibo Bai Ningbing. Dan mengirimkan potongan yang pernah saya tulis di bagian komentar secara gila-gilaan. Kudengar tim pengacara grup Bai sangat hebat. Fang Yuan satu menang. Apakah kamu tidak berencana menuntutnya? Apakah itu menyebabkan masalah bagi orang lain? Tidak mau menjelaskannya?
Hubunganmu dengan Hikyang itu apa? Apakah teman masa kecil? Masalah ini dengan cepat mengkhawatirkan para tetua dari kedua keluarga. Ibuku langsung meneleponku. Kamu menulis sembarangan dengan baik. Apa maksudmu aku tidak menulis sembarangan? Itu hanya hobi. Ibuku tanpa ampun memotong perkataanku. Pemuda yang pantas? Keluarga mana yang berbicara sembarangan di internet? Ibu mertuamu sudah meneleponku. Sekarang cari Bai Minbing. Dan jelaskan masalah ini dengan jelas. Selesai berbicara. Dia dengan marah menutup telepon. Keluarga kami selalu cukup tradisional. Sejak kecil, orang tua sibuk dengan kehidupan. Persyaratan mereka untukku adalah belajar dengan giat. Bersikap jujur. Tidak ada yang peduli. Apa yang aku suka? Nanti aku ingin menikah. Saat mengganti ujian, mereka mencoret sastra favoritku. Dan memilih manajemen ekonomi. Kupikir setelah menikah dan pergi, itu akan menjadi berbeda. Aku pergi ke perusahaan Bai Ningbing. Dia seharusnya baru saja menghadiri pertemuan penting. Dan berjalan keluar dari ruang rapat. Dikelilingi oleh sekelompok wartawan keuangan, entah dari mana seorang gosip masuk. Seorang reporter mengangkat ponselnya dan dengan sembrono menyela dan bertanya. Presiden Bai. Permisi? Menurut Anda? Tentang Anda yang ditulis dalam drama cinta berdarah. Apa pendapat Anda? Apakah tim pengacara Anda akan meminta kompensasi kepada pihak lain? Bai Ningbing yang sedang berbicara berhenti, antarmuka ponselnya dipenuhi ribuan komentar yang mengejek saya. Dia melirik ponselnya. Lalu menatap langsung ke reporter. Satpam, tolong usir wanita ini, kata-kata itu jatuh. Melihat Bai Ningbing yang berdiri di pintu dengan ekspresi sedih. Memasang mikrofon di pakaiannya. Akibatnya dia berjalan melewati kerumunan dan berjalan di depanku. Ada urusan mendesak di rumah, saya pergi duluan. Aku ditarik olehnya. Sepanjang jalan lancar tanpa hambatan. Masuk ke kantor. Menjelang senja. Bai Ningbing memotong sisa cahaya menjadi lingkaran cahaya kuning hangat. Bai Ningbing membawaku ke sofa untuk duduk. Berbalik untuk menuangkan segelas air hangat. Hal seperti ini, cukup telepon saja aku. Apa? Dia mengeluarkan ponselnya dan mencari sesuatu di sana selama beberapa menit. Ponselku bergetar. Itu pengingat pesan. Baru saja. Bai Ningbing secara terbuka memention aku dengan akun utamanya. Pei Wen sudah menikah, balasan singkat dan kuat ini. Ditempatkan oleh Bai Ningbing di atas berbagai perusahaan. Promosi dan berita. Hampir seketika memicu trending topik. Sebuah plot twist. Bai Ningbing dan Fang Yuan benar-benar pasangan. Penggemar saya sangat terharu hingga berlinang air mata. Beramai-ramai memention Hikyang untuk meminta maaf. Naksir wanita bersuami, tidak tahu malu. Hikyang tidak membalas. Bai Ningbing meletakkan jaketnya. Mau makan apa malam ini? Kamu mau pulang? Bai Ningbing tertawa. Maaf, orang yang sudah menikah seperti saya tidak pulang. Mau kemana lagi? Dalam perjalanan pulang, Bai Ningbing yang mengemudi. Arus lalu lintas padat di sore hari. Aku duduk di kursi penumpang dengan gelisah. Karena ibuku sedang menelepon Bai Ningbing. Telepon diaktifkan dengan speaker Bai Ningbing. Maaf. Kami lalai dalam mendidik. Bai Ningbing menatap lurus ke arus lalu lintas di depannya. Jari telunjuk mengetuk-ngetuk setir dengan lembut. Menghasilkan suara, tuk-tuk. Bukan masalah penting, yang terpenting dia menyukainya. Matahari terbenam yang cerah tampak hancur berkeping-keping. Cahaya dan panas menyebar di wajah dan tubuhnya. Suara lembut dalam kebisingan mobil yang ramai. Entah kenapa menenangkan kegelisahan di hatiku. Aku menatap Bai Ningbing dengan saksama. Hanya melihat senyum di bibirnya. Berkata, hal yang menarik, jika menghilang karena tidak ada yang mendukung. Saya pikir itu sangat disayangkan. Ibuku menghela napas. Aduh. Internet terlalu rumit. Dia tidak punya banyak pengalaman. Aku takut jika bukan karena kamu yang menjaganya.
Anda tenang saja. Semuanya ada padaku. Emosi bernama keharuan bergejolak di dalam hati. Hal-hal menarik seperti belum sempat muncul sudah terhenti. Setelah dia menutup telepon, aku mencoba bertanya dengan ragu-ragu. Adikku ingin mengatakan, "Kamu, Bai Ningbing," melengkapinya dengan tenang. "Apakah kamu sudah membaca semua yang aku tulis?" Aku menggigil. Lalu aku mendengarnya menambahkan, "Lumayan bagus. Memohon pembaruan pada suamiku." Aku diam-diam meringkuk di sudut dan mengeluarkan ponselku. Saudara-saudara segera bersiap. Malam itu, grup saudara kembali heboh. "Tolong, kenapa dia suka membaca tulisanmu?" Melihat adegan yang penuh gairah. Apakah aku akan meringkuk di selimut? Jangan takut padanya. Aku tidak ingin tahu. Nasib kita, para prajurit, aku MA, hidup berdampingan. Sekarang identitas palsu telah direbut dan diketahui oleh pemilik aslinya. Itu sama dengan aku sudah mati. Saudaraku. Saran diam-diam. Kenapa kamu tidak menyerbu saja? Lagi pula kalian berdua sudah menikah. Bukankah wajar jika melakukan sesuatu? Aku mandi. Berbaring di tempat tidur. Berpikir dan berpikir lagi. Seperti biasa. Bai Ningbing akan tidur di ruang kerja malam ini. Tapi benarkah tidak bisa melakukan apa-apa? Aku bangkit dengan cepat. Memutuskan untuk berbicara dengannya. Ruang kerja memiliki jendela besar dari lantai ke langit-langit. Lampu neon biasanya menyala sepanjang malam. Ketika aku mendorong pintu terbuka, hanya ada satu lampu redup yang menyala di ruangan itu. Bai Ningbing duduk di depan komputer. Roda senyap mouse mengeluarkan desahan samar yang tidak mudah disadari. Bai Ningbing mengangkat kepalanya. Pandangannya kosong. Belum tidur? Suaranya sangat pelan. Aku ragu-ragu berdiri di depan pintu. Kamu juga belum tidur. Dia menatapku tanpa ekspresi. Namun pandangan itu membawa sedikit agresi. Telapak tanganku berkeringat karena gugup. Aku hanya ingin datang. Terima kasih. Masuk untuk berterima kasih. Awalnya aku ingin mengucapkan terima kasih dengan cepat lalu menyelinap kembali ke kamar tidur. Sekarang tiba-tiba aku kehilangan alasan. Bayangan lampu neon menembus kaca. Menggambarkan siluet Bai Ningbing yang agresif dan elegan. Aku masuk. Berdiri di tempat yang agak jauh darinya. Bai Ningbing melepas kacamatanya. Memejamkan mata. Fang Yuan. Kamu ingin berterima kasih bagaimana? Pertanyaan ini langsung membuatku terpaku. Mengingat perkataan saudara-saudara. Aku juga tidak tahu dari mana keberanian ini datang. Memamerkan 8 kotak perutku. Beginilah caraku berterima kasih. Mereka bilang ini namanya mengulang trik lama. Tapi aku merasa ini namanya kehabisan akal. Aku benar-benar tidak pandai merayu orang. Tatapan Bai Ningbing perlahan menyapu. Tiba-tiba tawaku terdengar pelan. Fang Yuan. Hanya itu trikmu? Dia mengejekku. Wajahku terasa panas dan malu. Ingin lari kembali ke kamar tidur dan bersembunyi. Tidak ingin lagi otak idiot memberi saran. Aku duluan. Belum selesai berbicara. Bai Ningbing tiba-tiba menerjang ke pelukanku. Saat berikutnya, ciumannya yang membara mendarat di telingaku. Aku, kebetulan justru menikmati saat diri sendiri yang menawarkan diri. Ini tidak melanggar aturan kan? Hingga membara. Baru aku melihat apa isi komputer Bai Ningbing. Adegan yang dihapus dariku muncul di komputer otaknya. Aku terkejut setiap saat. Dengan panik. Bagaimana menurutmu? Aku juga seorang pembaca. Kenapa tidak boleh dibaca? Warna ambigu dari malam. Terus-menerus menggugah saraf-saraf. Lengan pria kulit putih melingkari leherku. Bersama dengan kemeja longgar yang ikut mengencang. Napasku sepertinya ada yang berubah. Menjadi panas dan gelisah Bai Ningbing. Apa yang ingin kamu lakukan? Tawanya di malam yang gelap. Mengalir perlahan.
Suami lihat layar bagaimana menulis. Aku akan melakukan seperti itu. Baiklah. Larut malam. Kamu ingat awalnya. Wajahnya yang punya banyak keturunan membuatnya pingsan karena marah. Keesokan harinya, Bai Bingbing menyerahkan semua kasus hak cipta kepada tim pengacaranya. Aku duduk di tengah meja rapat. Para elit di seberang menatap palet warna-warni. Semuanya terdiam. Maaf. Aku juga tidak ingin roda mobil melindas wajah mereka. Bai Ningbing tampak sangat tenang. Selesaikan secepatnya. Dalam beberapa hari singkat, novelku sekali lagi menjadi trending. Hanya saja kali ini netizen memperlakukan Dang dan Ji Wenwen sebagai Bai Bai Bing. Apakah dia benar-benar memiliki trik? Tidak heran itu adalah omong kosong yang dimainkan wanita lajang. Aku juga, kamu lebih sedikit. Aku ingin kamu biasanya ada di mana? Dia menulis sedikit. Aku ingin menerima surat pengacara dan melakukan upacara plagiarisme. Aku menggugatnya ke pengadilan. Hak cipta film dan televisi pihak lain juga terpaksa ditangguhkan. Seminggu kemudian, saat aku pergi untuk membahas kerjasama, aku bertabrakan dengan Hikiang di depan sebuah penerbit. Dokumen-dokumennya berserakan di tanah. Yang paling atas, tertulis jelas nama pena Hikiang. Aku mengabaikannya, berbalik dan pergi. Hikiang memanggilku dari belakang. Aku akui dia banyak membantumu. Tetapi jika dia tahu yang akan digugat adalah aku, menurutmu apa yang akan dia lakukan saat melihat tatapanku yang bingung? Hikiang tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bai Ningbing. Saat tersambung, dia tiba-tiba menangis karena sedih. Bai Ningbing, kakak, aku belum pernah memberitahumu bahwa apa yang tertulis di buku itu berlebihan. Aku sudah lama menyukaimu secara diam-diam. Bisakah kamu tidak menuntutku? Apa yang dikatakan Bai Ningbing? Aku tidak tahu. Setelah dia menutup telepon, dia malah tersenyum padaku. Gila. Aku memutar mataku. Tidak ada banyak, hari itu kami menyelesaikan kerjasama. Aku secara refleks mengeluarkan ponselku dan membuka beranda Bai Ningbing. Status yang sebelumnya mengumumkan pernikahannya menghilang sepenuhnya. Bersama dengan surat pengacara di beranda firma hukum juga menghilang. Hal ini banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Hampir semua dihapus. Seketika ada yang membuka postingan baru, mendiskusikan apa yang terjadi. Apakah ada masalah dengan mereka berdua? Sudah kubilang itu hanya publisitas. Menurut plot kedua buku itu, Hikiang dan Bai Ningbing adalah teman masa kecil. Kemudian Bai Ningbing pergi ke luar negeri untuk belajar dan tidak bisa mendapatkan cinta. Dan memilih perjodohan keluarga. Pernyataan yang dirilis beberapa waktu lalu memaksa Hikiang Bing. Dia sangat bersemangat untuk membicarakannya. Buku Bai berasal dari novel dan saya melembutkan diri. Aku menelepon Bai Bingbing. Asisten yang menjawab. Tuan Fang, Tuan Bai. Baru saja keluar. Terburu-buru. Dia tidak membawa ponselnya. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan padanya? Saya bisa membantu Anda menyampaikannya. Tidak perlu. Aku dengan tenang memasukkan ponselku ke dalam saku dan berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba berbalik dan memanggil taksi. Langsung menuju perusahaan Bai Ningbing. Mereka melihatku datang dengan agresif. Dan tidak berani menghalangi. Membiarkanku masuk ke kantor Bai Ningbing tanpa halangan. Berikan ponsel itu kepada asistenku seperti kentang panas. Setelah mendapatkan ponsel itu, aku mencoba kata sandinya beberapa kali. Termasuk ulang tahun Bai Ningbing. Ulang tahunku tidak bisa dipecahkan. Aku menyerah mengembalikan ponsel ke asistenku di tatapannya yang bingung. Mengirim pesan kepada agen Tau-Tau. Bukankah kamu akan pergi ke provinsi lain untuk berpartisipasi dalam sebuah acara? Berangkat sekarang. Saat malam tiba, aku dan Tau-Tau berendam di kolam renang Hotel Bintang 5. Dia melihat kecantikan kecil di tepi kolam. Mencibir. Kamu kabur begitu saja? Bukankah kita setuju untuk berkomunikasi dengan baik jika ada konflik? Aku menyesap koktail. Terkulai lesu di atas batu.
Aku tidak bisa menahan rasa malu. Awalnya aku bergegas ke kantor Bai Ningbin dengan sekali tarikan napas. Hanya ingin bertanya dengan jelas. Tetapi dia tidak ada di sana. Memukul kapas dan setelah tenang. Aku tidak bisa bertanya lagi. Tahu-tahu berdecak 2 kali. Kamu tidak mau mengakui kalau kamu menyukainya, kan? Aku menggumamkan kalimat yang lesu. Bagaimana jika dia benar-benar menghapus statusnya demi aku? Bukankah akan sangat memalukan jika aku bertanya saat ini? Lebih baik aku bersikap bebas dan mudah sekarang. Selama aku tidak mengakui rasa malu. Itu bukan aku, tahu-tahu. Ekspresinya agak rumit. Bukankah kalian sudah menikah? Mengatakan ini, gelombang keluhan muncul di hatiku. Aku dengan marah memukul permukaan air karena pengaruh alkohol. Hai. Kami hanya teman biasa. Sama seperti siapa? Aku dengan santai menunjuk ke arah musim semi yang sedang bermain air tidak jauh dari sana. Boneka cantik menikah dengan Bai Ningbing. Tidak ada bedanya dengan menikahi wanita manapun. Tahu-tahu terdiam. Lebih tepatnya, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke belakangku. Sepertinya aku diselimuti bayangan berbentuk manusia. Aku mendongak dan bertemu dengan wajah familiar yang agak lembut. Dan sedikit menggoda. Bai Ningbing tampak letih karena perjalanan. Bahkan tidak sempat mengganti mantelnya. Saat ini dia berdiri di pantai di belakangku. Senyumnya dingin. Aku diseret pergi oleh Bai Ningbing yang tanpa ekspresi. Tahu-tahu. Memberiku ekspresi semoga berhasil. Diam-diam menyelam ke dasar air. Baru masuk kamar, Bai Ningbin melemparku ke tempat tidur. Mulai melepas jaketku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat aku masih meronta, dia mengikatku erat-erat dengan dasiku. Aku mabuk dan terbaring di tempat tidur. Membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Fang Yuan. Bisakah kau mengingatnya lain kali? Bai Ningbing menggigit telingaku sebagai hukuman. Dengan lembut menggerutu tentang ingatan apa. Aku bergumam di mulutku, Bai Ningbing bertanya dengan dingin. Apakah aku pernah mengatakan kata sandi ponsel adalah hari jadi pernikahan? Ulang tahun pernikahan apa? Ingatan apa? Sebuah ponsel tiba-tiba disodorkan ke tanganku. Bai Ningbing menarik napas. Memerintahkan? Masukkan kata sandi, jika salah. Jangan tidur malam ini. Baru kemudian aku melihat dengan jelas itu adalah ponsel Bai Ningbing. Aku berkeringat dingin. Tiba-tiba membasahi punggungku. Sial, hari jadi pernikahan. Sepertinya dia pernah mengatakannya. Tapi kapan ya? Bai Ningbing sepertinya melihat kesulitanku. Dia tersenyum kecil. Suaranya seperti vonis mati. Mengertakkan gigi dan berkata-kata demi kata. 1014. Aku gemetar memasukkan kata sandi. Klik, antar muka ponsel berhasil dibuka. Kakiku lemas. Aku melihat di layar ada pengingat dari pagi ini. Karena komentar di konten ini melanggar konvensi komunitas. Telah diblokir. Silakan ajukan banding setelah menangani area komentar secara normatif. Bai Ningbing sangat kecewa. Seandainya kau ingat hari jadi pernikahan kita. Atau menunggu aku menyelesaikan urusan perusahaan. Kau tidak akan mengatakan hal-hal konyol malam ini setelah aku kembali. Aku dengan gemetar mengklik area komentar. Hampir tersandung celana dalamku. Aku tidak menyangka lawan bermain kotor, memobilisasi tentara bayaran untuk memposting novel erotis di area komentar, menyebabkan dinamika Bai Ningbing dan tim pengacara dikurung di ruang gelap. Berita tentang pernikahan secara alami diblokir. Tidak terlihat. Tapi Hikiang meneleponmu di depanku. Dan kau pergi. Aku pikir menyebut Hikiang akan mengubah nada bicara Bai Ningbing. Asisten Ping-Ping bilang padaku. Pagi-pagi sekali menerima telepon dari seorang pria. Menangis panjang lebar. Bahkan dia tidak mengerti. Apa yang dikatakan Bai Ningbing? Suaranya dingin. Merasa teraniaya. Mencari pengacara. Kenapa mencariku? Memang aku yang memblokirmu. Aku menjilatnya. Segera membalik catatan panggilan. Dan menemukan nama tanpa ampun di antara nama-nama yang padat.
Yang membantu CEO Zhao mengirim dokumen adalah Bai Ningbing ini. Bahkan tidak melihat dan tidak mengingat. Ingat untuk membalik-balik ponselku. Dibandingkan, ternyata memang perkataan Bai. Ji Bai Ningbing mematikan lampu. Hanya menyisakan satu lampu di samping tempat tidur. Fang Yuan. Mari kita lanjutkan perkataanku. Aku menutupi dadaku, tidak ingat Bai Bingbing tertawa. Bai sakit hati apa? Memeras otak. Aku membalas. Agar tidak membuat keluarga salah paham. Kamu memberimu hadiah pernikahan di meja makan. Kapan aku memberimu hadiah omong kosong? Terakhir kali Jia Yan Bai Bing menangis terisak-isak. Bahkan aku mengembalikan semua yang kudengar kepadamu. Kali ini, aku ingat itu masakan apa. Aku tidak suka makan sayuran. Apa yang salah dengan Bai Bingbing? Sebentar lagi nadanya lembut. Guai Bieshuo Huale, jangan bicara lagi, sayang. Aku takut aku akan mati karena marah padamu. Meninggal muda. Halo. Jelaskan dengan jelas. Bai Ningbing memeluk erat di kaca redup. Terpantul matanya yang kabur. Tiba-tiba, apa yang terlintas di benakku? Suatu tahun saat tahun baru Imlek. Bai Ningbing tidak bisa kembali dari luar negeri. Dia meneleponku sebelumnya. Tahun ini ada temanku yang kembali ke negara. Hidangan penutup di sini lumayan. Bisa sekalian dibawakan untukmu. Apa jawabanku saat itu? Xie Xiao, terima kasih sambil tersenyum. Aku tidak suka makanan manis. Apakah kalian punya okra di sana? Bai Ningbing berhenti sejenak karena tidak nyaman untuk dibawa kembali. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepadamu di dekat sini. Saat itu, Bai Ningbing mengingatnya karena hanya obrolan basa-basi. Bai Ningbing mencibir. Fang Yuan, aku secara khusus membawakanmu okra dan mie putih. Apakah kamu hanya mengingat hal baikku seperti ini? Aku menciutkan leherku dan ingin melarikan diri. Dia mengunciku dengan erat. Dan memberiku pelajaran sepanjang malam. Saat fajar menyingsing. Bai Ningbing baru selesai membaca catatan terakhir di memo ponselnya. Mulai dari sana. Kamu tidak suka boneka beruang. Benar? Atau salah? Aku berkata dengan suara lemah. Suka berbohong? Harus dihukum? Tidak perlu aku mengatakannya, kan? Ya. Kalau begitu, mulai dari sana. Keesokan harinya, aku terbangun karena ketukan pintu yang mendesak. Tahu-tahu bergegas masuk. Konferensi penulis akan segera dimulai. Kenapa kamu masih tidur? Kakiku terasa ringan. Dengan wajah merah, aku membuka pintu. Bai Ningbing dengan santai menuangkanku susu. Tahu-tahu berkata. Dengan senyum ramah. Aku mengerti. Aku tidak akan mendesakmu lagi. Nona Bai, apakah Anda akan hadir bersama nanti? Bai Ningbing tersenyum. Sepertinya tidak terlalu pantas. Aku mengambil roti di atas meja. Dan mencium Bai Ningbing. Aku pergi dulu. Bai Ningbing kebetulan ada urusan. Selama beberapa hari di sini. Setelah acara selesai. Kembalilah bersamaku. Aku langsung menimbulkan keributan saat tiba di lokasi acara. Fang Yuan dan Hiki yang muncul bersamaan. Akan ada tontonan yang bagus. Benar saja, beberapa langkah di luar. Aku melihat Hiki yang dikelilingi oleh sekelompok penggemar. Dia sangat menikmati perasaan dipuja oleh banyak orang ini. Acara belum dimulai. Sudah berinteraksi dengan penonton di ruang siaran langsung. Bukan plagiarisme. Tidak. Hak cipta penerbitan dan film berjalan normal. Tidak akan terpengaruh. Aku menatap tahu-tahu dengan ragu. Dia tampak sedikit malu. Setelah palet warna yang kau tahu, Fang Yuan, diunggah. Pertengkaran antara penggemar kedua belah pihak semakin sengit. Investor melihat popularitas meningkat. Jadi mereka membelinya. Di zaman sekarang ini, selama bisa menghasilkan uang. Siapa yang peduli tentang plagiarisme? Pencuri yang hina. Selama mereka populer.
Akan selalu ada pembela yang bersuara untuk mereka. Aku menarik napas dalam-dalam. Jadi dia menjiplak. Ya sudah, jiplak saja. Tahu-tahu menarikku untuk duduk. Jangan terburu-buru dulu. Tim pengacara Nona Bai sangat hebat. Siapa tahu mereka bisa menang. Tetapi berperkara bukanlah masalah sehari semalam. Setelah memenangkan kasus plagiarisme, uang yang didapat hanya beberapa ribu saja. Bagi mereka, itu hanya setetes air di lautan. Platform tampaknya merasa keramaian masih kurang. Secara khusus mengatur tempat duduk kami berdua bersama. Aku dan Hiki yang saling bertatapan. Dia berkata sambil tersenyum. Baru-baru ini aku pergi untuk meramal. Orang itu berkata keberuntunganku akan berbalik. Lihat, bukankah ini sudah mulai menghasilkan uang? Aku duduk di sampingnya. Berkata dengan suara pelan. Baik itu penerbitan atau adaptasi film. Jika kau bisa mencapai salah satunya, aku akan mengaku kalah. Kenapa kau begitu yakin? Aku menopang daguku dan berkedip. Karena aku punya uang. Punya uang itu hebat. Hikyang duduk di sampingku dengan ekspresi tidak terima. Berpose seperti orang penting dan menyapa para pembaca. Aku juga ikut melambai. Xiao Sheng Dunong punya uang. Sungguh menyelamatkan. Luar biasa. Hingga konferensi penulis berakhir. Semua orang tidak menunggu adegan perkelahian yang ingin mereka lihat. Sebaliknya, foto kami berdua yang harmonis menjadi trending topik. Diskusi di bawahnya bermacam-macam. Situasi apa ini? Berjabat tangan dan berdamai. Mungkin mereka tersenyum di depan umum dan saling menusuk dari belakang. Namun, Hikyang berani memprovokasi Fang Yuan. Dia juga hebat. Latar belakang Fang Yuan dengan adalah modal yang nyata. Di atas, Fang Yuan kami juga sangat hebat. Baiklah. Acara berakhir. Aku masuk ke mobil. Memijat pergelangan kaki yang sakit dan menelepon Bai Ningbin. Sudah selesai. Telepon langsung diangkat dan ada suara bising di seberang. Kamu di mana? Pesta minum-minum Jiasing. Aku berpikir sejenak dan bertanya. Apakah bos Jiasing Entertainment ada di sana? Bai Ningbing sepertinya mencari sebentar dan menjawabku. Aku di sini, aku hanya bertanya dengan santai. Siapa sangka itu mengenai sasaran dengan tepat. Tunggu aku segera ke sana. Tahu-tahu menyingsingkan lengan bajunya. Mengeluarkan setumpuk tebal materi dengan. Kali ini dia harus mengacaukan pembicaraan. Tanya jamuan makan ramai. Adalah pandangan pertama saat melihatku berjalan mendekat. Di Bai Jiabing. Sepertinya ada di sana. Bos Jiasing Entertainment, Gu Shuhuai, sedang memegang gelas anggur dan duduk di depan sofa. Matanya menatap seorang anak laki-laki tidak jauh. Matanya gelap dan aku berjalan mendekat dan menghalangi pandangannya. Ada apa? Gu Shuhuai menarik kembali pandangannya dan bertanya. Aku meletakkan setumpuk tebal materi di depannya. Nona Gu. Aku datang untuk bernegosiasi tentang kerjasama. Dia melirik nama kedua buku itu. Tertawa. Maaf. Aku tidak tertarik dengan perselisihan internal di antara kalian. Dan buku ini disukai oleh Departemen Pemasaran. Mengatakan bahwa itu memiliki nilai pasar tertentu. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Aku tahu plagiarisme karya tidak dianggap sebagai noda di sini. Tetapi bagaimana jika penulisnya memiliki masalah? Gu Shuhuai menyipitkan matanya. Maksudmu apa? Aku tertawa. Gu Xiaojie Hiki yang pernah secara pribadi menyatakan bahwa buku ini didasarkan pada istriku sebagai prototipe. Aku mencetak tangkapan layar obrolan yang dikirimkan oleh penggemar yang menyamar padaku. Hiki yang pernah secara terbuka mengakui fakta ini kepada penggemar di grup besar beranggotakan 500 orang. Dan beberapa bagian dalam buku telah merusak reputasi istriku. Aku berencana untuk menuntutnya sampai akhir. Gu Shuhuai berpikir sejenak. Dengan tenang, kita punya penulis skenario yang bisa mengubahnya sepenuhnya. Kamu menggugat penulis? Sepertinya tidak ada hubungannya dengan kami. Aku membelalakan mata. Memang benar. Namun, paruh kedua tahun ini kita akan menghadapi 2 gugatan berturut-turut.
Jika garis depan cukup panjang, itu akan berlangsung 1 hingga 2 tahun. Rata-rata 3 hingga 4 bulan. Aku akan menjadikannya berita utama. Setiap berita utama, aku akan mengumumkan bukti baru plagiarismenya. Kasihan para penulis skenario perusahaanmu yang harus mengubah naskah selama 2 tahun. Lalu memasuki tahap persiapan produksi. Dan hampir 4 tahun sampai rilis resmi. Perusahaanmu kaya. Tentu saja tidak takut kesulitan. Gu Shuhuai tersenyum. Kamu sudah bertekad untuk menggagalkan masalah ini. Aku tertawa. Ditindas? Harus melampiaskan amarah. Gu Shuhuai akhirnya menyerah, hanya sebuah drama. Jika terlalu banyak masalah, tentu saja lebih bijaksana untuk menghindarinya. Pihak penerbit Gu lebih mudah. Tahu-tahu menyebarkannya di lingkaran. Sekelompok penerbit tanpa ragu-ragu langsung membatalkan kerjasama. Gu Shuhuai menarik diri. Investor lain tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dan tidak berani melanjutkan dengan mudah. Kami berdua dengan senang bersandar di sudut dan minum. Ketika Bai Ningbin datang, aku sudah mabuk. Dalam perjalanan kembali ke hotel, aku melihat lingkaran pertemanan Gu Shuhuai. Anak laki-laki itu agak familiar. Hai. Itu putra bungsu keluarga Su. Sepertinya dia pernah bertunangan dengan orang lain sebelumnya. Tapi melihatnya seperti itu, sepertinya Gu Shuhuai mencintai dengan paksa. Aku menikmatinya dengan penuh minat. Bai Ningbin malah menatapku. Aku miring dan bersandar di bahunya. Sambil terkekeh, tolong carikan informasinya untukku. Hatiku gatal. Bai Ningbin geli olehku. Bagaimana jika aku tidak bisa mencari tahu sekarang? Aku meraih tangannya dan menekannya ke otot perutku. Lalu gelitiki aku, Bai Ningbin dengan lembut mematikan tablet di sampingnya, dan sekelilingnya menjadi gelap. Jari-jarinya yang lentur dan ramping menyentuh otot perutku dan perlahan naik ke atas. Aduh. Aku menjadi berani. Hanya menggesekkan tubuhku ke tubuhnya. Gelitiki lagi, gelitiki lagi. Suara Bai Ningbin rendah dan serak. Baju yang kupakai ini sudah cukup lama. Aku baru memakainya sebentar, Bai Ningbin. Tanpa basa-basi. Pemabuk tidak boleh bicara. Gosip tentang Bai Shuhuai. Aku akhirnya tidak mendengarnya. Beberapa hari kemudian, karena karya Hikiang kehilangan nilai komersialnya. Dan juga terlibat dalam badai plagiarisme. Situs web memblokir karyanya. Banyak orang berkerumun di bawah untuk bergosip. Ternyata benar-benar plagiarisme. Masih keras kepala. Tidak mengakui penggemar Hikiang keluar untuk dipukuli. Apakah kalian anjing majikan yang tidak punya otak? Hikiang menghapus status ambigu itu. Dan tidak pernah meminta maaf. Hari ini, ketika aku dan Bai Ningbin kembali ke rumah tua keluarga Bai untuk makan, ayah tirinya masih dengan menyesal berkata, Hikiang tumbuh bersamamu sejak kecil. Apakah kamu tidak terlalu kejam melakukan ini? Bai Ningbin mengerutkan kening. Dengan cemburu. Aku dan dia hanya teman SMA. Jika kamu suka, silakan ajak dia makan di rumah. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi jika Anda merasa dia lebih cocok menjadi anggota keluarga daripada Fang Yuan, saya menyarankan Anda untuk menceraikan ibu saya. Pindah dan tinggal bersama Hikiang. Ibu Bai menundukkan kepalanya. Dengan fokus minum sup. Wajah ayah tiri memucat dan memerah. Dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Dalam perjalanan pulang, aku tampak bingung. Bukan demi Hikiang. Apa yang akan kamu lakukan di Eropa setelah menikah? Bai Ningbin menghela napas. Karena pekerjaan, saat itu persaingan di pasar luar negeri sangat ketat. Demi perluasan peta bisnis, aku harus pergi. Jadi, apakah itu alasanmu tidak kembali selama 3 tahun? Bai Ningbin tersenyum tipis. Manis. Apakah kamu ingin membahas kisah Okra denganku? Atau membahas
Omong kosong bahwa kamu adalah orang yang antisosial dan tidak bisa bertemu orang. Baiklah. Aku mengakui bahwa dia tidak kembali. Ada sebagian karena diriku. Keesokan harinya, Hikiang langsung menyerbu masuk ke studiku. Fang Yuan, caramu sangat kotor. Jika bukan karena penjaga keamanan yang menghentikannya, dia akan menamparku. Aku mengangkat bahu. Mau bagaimana lagi? Aku tidak bisa melihat pencuri merajalela. Hikiang hampir berteriak. Jelas itu karena kemampuanmu sendiri yang tidak becus. Kamu iri padaku. Aku mencibir. Iri pada kemampuan mencuri naskahmu yang luar biasa? Jika kamu punya kemampuan, tulislah sendiri naskah yang membuat orang terkesan. Aku pasti tidak akan mengganggumu. Beberapa bulan kemudian, Hikiang benar-benar menulis buku yang lumayan sukses. Untuk karya yang datanya melonjak dengan deras. Jangan bilang musuh bebuyutanmu ini punya bakat. Teman sekamar, aku mengklik mouse di akhir bab barunya. Hanya saja agak tidak mirip dengannya. Benar saja. Beberapa hari kemudian, ada seorang penulis kecil tak dikenal yang muncul. Para pelewat. Tolong bantu saya mengevaluasi penulis Anda, Hikiang, yang pertama menjiplak lalu mengubahnya. Setelah saya menemukannya, dia berjanji untuk memberi saya setengah dari royalti. Tapi sekarang saya bahkan belum menerima sepeser pun. Saya tinggal di rumah kontrakan setiap hari dan bahkan tidak mampu membeli makanan. Kali ini tidak ada lagi yang membantu Hikiang berbicara. Cacian membanjiri internet. Tidak heran Fang Yuanstein menyalin semua topik hangat dan menggabungkannya. Bukankah itu akan populer? Kotoran tikus di industri ini, enyahlah. Setelah kejadian itu, Hikiang dengan cepat menghapus buku barunya. Dan memposting sebuah status. Menyatakan permintaan maaf atas kerugian yang ditimbulkan pada penulis baru. Dan telah membayar semua royalti kepadanya. Seseorang mengambil tangkapan layar dari kalimat aslinya yang dia posting sebelumnya. Adalah garis bawah saya. Dan mengejeknya dengan gila-gilaan di bawahnya. Garis bawahmu sudah jatuh menembus inti bumi. Status Hikiang berhenti di hari itu. Pada saat yang sama, novel saya dengan senang hati memenangkan tanda tangan penerbitan sosial. Tempat itu penuh sesak. Saya sangat sibuk hingga pusing. Bahkan tidak punya waktu untuk minum air. Akhirnya tiba waktu istirahat tengah hari. Saya menyeret kue kecil dan berjongkok di sudut. Sambil makan, sambil menelepon Bai Ningbin. Sebenarnya kamu seharusnya ikut denganku hari ini. Bagaimanapun, tokoh utama wanita adalah kamu, Bai Ningbing, meluangkan waktu untuk menjawab dengan pelan. Makan kue dan sisakan setengah untukku. Oke. Saat berbicara setengah jalan, pandangan saya menjadi gelap. Saya tidak tahu kapan tiba-tiba ada seseorang yang memakai topi baseball berdiri di depan saya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Dia tiba-tiba mengangkat sebotol air mineral. Dan menyiramkannya ke kepala saya. Fang Yuan. Pergilah mati. Cairan dingin langsung membasahi seluruh kepala saya. Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak ini. Tertegun. Berita dan film yang pernah saya tonton di masa lalu melintas di depan mata saya. Sebuah pikiran mengerikan muncul. Itu adalah asam sulfat. Di tengah teriakan orang banyak, saya langsung terjun ke kolam air mancur di tengah aula les pengganti ketika Bai Ningbing tiba di rumah sakit. Wajahnya muram dan meneteskan air. Kulihat perban di tanganku. Mata Hong Zhuo menyipit. Di ranjang rumah sakit, tahu-tahu kesakitan. Meniup wajah tahu-tahu dengan tatapan kasihan. Jangan bermanja-manja. Istrimu datang. Aku melihatnya. Bai Ningbing berjalan ke ranjang rumah sakit. Dengan hati-hati menarik selimut. Menutupi kepala dokter bilang apa? Patah tulang lengan bawah. Cukup perawatan konservatif. Tidak masalah besar. Orang itu menaburkan sesuatu. Air mineral, tahu-tahu menghela nafas. Tapi itu bisa dibilang hanya ketakutan yang berlebihan. Cedera terparah adalah patah tulang akibat jatuh. Aku juga tidak tahu kalau kolam air mancur sedalam itu. Menusuk dengan paksa. Cairan di wajahku hanyut,
Lenganku juga tidak berguna. Tidak disangka. Sudah ada di internet. Video aku melompat ke kolam. Tahu-tahu pergi. Di bangsal? Hanya kami berdua yang tersisa. Bai Ningbing duduk di sampingku dan membuka selimutku. Sembunyi apa? Takut kau menertawakanku? Bai Ningbing melihat pergelangan tanganku. Meskipun hasilnya terlihat bodoh. Tapi keputusanmu benar. Menurutku tidak ada cara yang lebih baik daripada melompat ke kolam saat itu. Melihatnya memujiku. Mataku berbinar. Ayo berbaring bersama. Bai Ningbing bersih. Dan ada aroma unik. Dia geli olehku. Menciumku. Istirahat beberapa hari dulu. Serahkan sisanya padaku. Beberapa hari kemudian. Aku keluar dari rumah sakit. Bai Ningbing jarang mengambil cuti. Menemaniku di rumah. Hari ini, aku bersandar pada Bai Ningbing sambil melihat ponselku. Menemukan berita utama tentang Hiki yang meledak. Dia diduga menghasut orang untuk melukai. Ditangkap. Apa yang terjadi? Bai Ningbing mengupas apel. Untukku, orang yang menyirammu adalah pembaca setia Hikiang. Saya melihat tangkapan layar obrolannya dengan Hikiang. Saya benar-benar merasa tidak adil untuk Dada. Hikiang. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin tinggi pohon, semakin besar angin menerpa dan membuat orang iri. Hari ini dia mengadakan penandatanganan buku dan menyuap orang. Di Blue Bay Plaza. Dada, tunggu, aku membalaskan dendamu. Hikiang mengirim emoji kepala anjing. Terima kasih. Hikiang panik. Segera mengirim klarifikasi. Kupikir itu hanya omong kosong belaka. Tanpa disangka, dia benar-benar pergi. Aku menentang tindakan ilegal dan kriminal apapun. Semoga semua orang berhati-hati dalam berbicara. Orang-orang di bawah marah. Kau benar-benar jahat dan bodoh. Terlepas dari apakah perilaku penggemar itu benar atau tidak. Setelah terjadi sesuatu, kau menyalahkan orang lain. Menjijikan sekali. Aku akan mencacimu. Aku akan mencacimu. Bai Ningbing mengambil ponsel itu. Hikiang meneleponmu beberapa kali. Aku tidak mengangkatnya dan memblokirnya untukmu. Hikiang sebenarnya ingin melakukan apa? Tidak lain hanyalah berharap aku menjelaskan. Maafkan dia. Tapi dia juga pernah berharap aku bernasib buruk dalam hatinya. Bahkan terluka. Terlihat jelek lagi. Tidak layak dimaafkan. Beberapa hari kemudian, Hikiang menghapus akunnya. Benar-benar menghilang dari pandangan publik. Konon dia digugat lagi oleh penulis lain. Kali ini penggugatnya adalah belasan penulis. Kompensasi akan membuatnya bangkrut. Persimpangan musim gugur dan musim panas tahun ini sangat panjang dan berulang. Untungnya cerita ini memiliki akhir yang memuaskan. Musim gugur baru saja tiba. Popularitas novelku sedang tinggi. Perban di tanganku juga sudah dilepas. Bai Ningbing membawaku berlibur ke Eropa. Berdiri di kantor tempat dia menghabiskan 3 tahun. Aku baru menyadari bahwa di seberang sana ada pusat perbelanjaan yang dinamai dengan inisial namaku. Kapan kau membuatnya? Aku berbalik dan bertanya pada Bai Ningbing di depan jendela setinggi langit-langit. Dia dengan tenang melepas jam tangannya dan meletakkannya di atas meja. Sudah mulai direncanakan sebelum menikah. Jauh lebih awal dari yang kubayangkan sebelum menikah. Bai Ningbing berjalan mendekat. Menempel di punggungku, awalnya ingin menjadi kejutan tahun pertama. Tanpa diduga, baru sekarang aku melihatnya mencium jari-jariku dengan lembut. Kemudian dia berkata di jendela setinggi langit-langit. Pusat perbelanjaan ini milikmu. Telingaku memerah. Mengapa kamu melakukan ini? Karena aku mencintaimu. Bai Ningbing menggigit daun telingaku. Mendengarkan napasku yang tergesa-gesa dan kacau. Semakin tidak terkendali. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku ingin menjadikanmu milikku. Pertama kali aku mengingat kembali acara perjodohan yang membosankan dan hambar itu. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Mungkin seleranya memang begitu unik. Matahari terbenam terseret ke dalam senja yang indah dan mempesona. Bai Ningbing tidak mengatakan apa-apa. Membiarkanku memohon tanpa daya dalam kesenangan yang kuat. Terisak pelan.
Matahari terbenam menabrak garis cakrawala yang tiba-tiba jatuh. Suara penuh kasih sayang Bai Ningbing terdengar di telingaku Jecrok-J. Sebuah kalimat membangkitkan semangat yang telah lama tersembunyi di lubuk hatiku. Saat tahun kedua kuliah, aku pernah mengikuti acara sekolah dan tinggal di Prancis selama 3 bulan. Saat itu, aku tidak bisa berbahasa Prancis. Namun, aku diseret oleh seorang teman ke sebuah bar kecil pribadi. Dia hanya duduk di depan wanita di bar dan berkata, "Kamu bisa pergi dan mengatakan sesuatu kepada pemilik bar. Dia akan memberimu segelas minuman gratis." Aku bertanya apa yang harus kukatakan? Dia tersenyum dan berkata, Jecrok-JS. Artinya aku sangat menyukai tempat ini. Aku mencolek. Bai Ningbing yang duduk di tepi bar tersenyum dan menyelesaikan kalimat ini. Kilatan aneh melintas di mata Bai Ningbing. Dia melambai kepada bartender, memberiku segelas jus jeruk, dan berbisik di telingaku. Bahasa Prancis? Melihat aku tidak mengerti apa artinya, dia mengubahnya menjadi bahasa Inggris. Hanya ada jus jeruk malam ini. Karena pengalaman khusus ini, dia akan sangat menyukainya. Setiap kali pulang sekolah dan minum segelas jus jeruk di sini, dia akan melambai kepada Bai Ningbing dan mengucapkan kalimat, "Aku sangat menyukai tempat ini." Kemudian aku sibuk dengan pekerjaan. Aku tidak pernah pergi lagi ke episode kecil ini. Dan aku dengan cepat melupakannya sepenuhnya. Hingga hari ini, bahasa Prancis saya sedikit meningkat. Karena itu, ketika Bai Ningbing mengucapkan kalimat ini, aku kehilangan semua perlindungan. Kalah total. Bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Bai Ningbing tertawa kecil. Fang Yuan. Kali ini kamu seharusnya tahu arti kalimat ini. Jecrok-J. Bukannya aku sangat menyukai tempat ini. Tapi aku rasa aku jatuh cinta padamu. Aku pernah menghabiskan waktu seminggu penuh mengungkapkan perasaanku kepada Bai Ningbing dengan senyum cerah. Lalu menghilang tanpa jejak. Hingga 3 tahun lalu, bertemu denganku di pesta perjodohan. Pertemuan romantis ini baru bisa berlanjut.